Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, amin Bapak. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Amin Bapak. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin Bapak. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bapa, Engkau mengerti segala bahasa yang kami kuasai. Engkau tahu Tuhan segala tetesan air mata, segala Tuhan badai yang mengamuk dalam kehidupan kami, Pak. Mungkin itu penyakit, mungkin itu ekonomi, itu mungkin tekanan keluarga, Pak. Engkau mengerti ya apa ya, Pak. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia, haleluya. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, uralabakan nama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang setia dalam segala persoalan kami, Tuhan. Terima kasih di pagi yang indah ini, Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kekuatan Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan kami, Tuhan. Di dalam Engkau sendiri, Tuhan ada kekuatan itu, Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Lu dalawaktian angkat. Kuralawakan nama tukalalawak. Engkau adalah kekuatan dalam segala permasalahan kami. Di pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kekuatan kehidupan kami dalam Engkau ya Bapa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
berharap dalam Yesus. Amin Bapak. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Tak akan goyah selamanya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih di pagi yang indah ini ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih tak henti-hentinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan dalam permasalahan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Dalam bagian. Kami mengangkat tangan kami di pagi ini Tuhan. Bahwa Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Roh. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Bapa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku,
pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Bapa yang baik, inilah iman kami, inilah doa kami Bapa, inilah harapan kami ya Roh Kudus, bahwa Engkau yang menopang dalam persoalan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus di pagi yang indah ini ya Pak. Engkau lah ya Tuhan yang menopang segala permasalahan kami ya Pak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Bapak ya Bapak. Uralawakan nama tukalawakianata di pagi ini Tuhan. Mungkin Tuhan kami Tuhan ada suatu beban yang berat. Tetapi di pagi ini Tuhan janji-Mu ya dan amin ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Bapak bahwa Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Sesuai janji-janji-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau lah harapan dalam segala persoalan kami ya Roh. Terima kasih ya Roh Kudus di pagi ini ya Bapak. Udahlah waktu nama tukalawakina kalawak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkaulah tetap harapan kami. Segala permasalahan kami boleh ada Bapak. Tetapi Tuhan janji-Mu ya dan amin Bapak. Haleluya Bapak. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar ya Bapak. Kaulah harapan dalam permasalahan kami. Kami menghadapi bukan dengan kekuatan sendiri Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Haleluya. Inilah doa kami, inilah iman kami Bapa, bahwa Engkaulah harapan dalam segala persoalan kami ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bentar ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami Tuhan, kami tahu bahwa dalam permasalahan kami, Engkaulah Tuhan pertolongan dalam pertolongan. Inilah doa kami, inilah iman kami di pagi ini ya Bapa. Terima kasih ya Roh. Hatiku tenang, amin Bapa. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu Bapa, ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kadangkala tidak masuk akal dalam pikiran kami Bapa. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih di pagi yang indah ini. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Pak. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uralawakana nama tukalalawakuri lawakiana tasai. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yalah Tuhan di pagi ini ya Pak. Engkau ambil alih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Bukan dengan suara mana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Amin. Lagi hidup ini ya Bapa, inilah iman kami. Terima kasih ya Roh. Engkau telah mati dalam kehidupan untuk kami. Sebentar kami akan mendengar sabda-Mu. Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan firman yang hidup. Haleluya. Amin. Waktu saya berikan hamba-Nya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik, luar biasa baik. Kami serahkan waktu pagi yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk membuka hati kami sehingga firman-Mu boleh menjadi benih yang subur di hati kami serta bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya mendapatkan topik yang terambil dari kitab
Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Judul topiknya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Nah, dari sini saudara saya ingin membahas topik kali ini merupakan contoh di mana yang pertama seorang hamba Tuhan dituntut ketegasannya. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Dalam hal ini hamba Tuhan tersebut adalah Yohanes Pembaptis, yang mana dia dihadapkan oleh satu peristiwa, yaitu seorang pimpinan negeri di situ, yaitu Herodes, yang mengambil seorang istri Herodias. Herodias ini adalah anak dari papanya, tapi beda mama. Nah, dari hal inilah, itu kalau di dalam Alkitab atau di dalam Perjanjian Lama di imamat dikatakan tidak halal atau tidak boleh dilakukan. Makanya di sini dituntut ketegasan seorang hamba Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, yang mengatakan bahwa tidak halal engkau menikahi Herodias, anak dari saudaramu. Betul. Nah, dari sini kenapa? Karena Herodias ini menikah dengan Filipus pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah merupakan keluarga yang dipimpin oleh seorang suami yang tidak benar, sehingga mendatangkan kutuk buat keluarganya. Suami itu siapa? Suami itu adalah Herodes, saudara. Herodes memberikan contoh untuk keluarganya menjadi hal yang tidak benar, sehingga mendatangkan kutuk buat keluarga Herodes tersebut. Nah, kita akan bahas yang pertama ya. Karena ketegasan dari Yohanes Pembaptis dan keteguhan hati dari Yohanes Pembaptis pada kebenaran, maka ia menegur istri Herodes, yaitu Herodias, yang dinikahinya dengan menceraikan istrinya yang sah. Nah, Herodes ini sudah punya istri yang sah, yaitu namanya Pasealis, anak perempuan dari Aretas, raja dari Nabatean Arab. Supaya ia kawin dengan Herodias, supaya dia bisa kawin lagi dengan Herodias, sehingga diceraikanlah yang bernama Pasealis ini, yaitu anak dari Aretas, raja Aretas atau raja Nabatean Arab. Ya. Saya dapatkan kisah ini dari sejarah silsilah dari Herodes, saudara. Sedangkan Herodias sendiri juga sudah menikah, yaitu dengan Filipus I. Jadi ini dua pasangan yang sudah menikah, tapi mereka saling jatuh cinta sehingga mereka memutuskan untuk menceraikan pasangan yang pertama mereka mula-mula dan mereka menikah. Ya. Nah, dalam hal ini adalah kekejian di hadapan Tuhan, sehingga dari situ Yohanes Pembaptis menegurnya sehingga tidak halal kamu mengambil istri dari saudaramu. Sedangkan Herodias sendiri saat itu dia sudah punya seorang anak perempuan yang masih kecil bernama Salome. Di dalam kitab Markus 6 ayat 20 itu dicatat bahwa Herodes itu sangat segan dengan Yohanes Pembaptis. Dikatakan bahwa sebab Markus 6 ayat 20 dikatakan sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang dan juga senang juga mendengarkan dia. Nah, dari sinilah saudara, kalau Yohanes tadi berani menegur Herodias, mengatakan bahwa engkau tidak halal mengambil menegur Herodes, engkau tidak halal mengambil istri dari saudaramu. Nah, dari sini kita melihat bahwa karena ketegasan dari Yohanes Pembaptis ini, sehingga Yohanes Pembaptis ditangkap dan ditahan. Karena keduanya, Herodes maupun Herodias, dia sakit hati kepada Yohanes. Tapi Herodes masih segan terhadap Yohanes. Sehingga saat dia di penjara kadang dipanggil untuk bertemu dengan Herodes dan dia berbicara ngomong-ngomong, sehingga dari situ Herodes menjadi segan terhadap Yohanes Pembaptis ini. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa Herodes sebetulnya masih mempunyai hati yang baik, yang tidak ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi Herodias istrinya ini yang sangat-sangat dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Dia sangat benci dan dia dendam sekali dengan Yohanes Pembaptis, sehingga dia tidak ingin Yohanes Pembaptis ini hidup. Ya. Jadi secara tidak langsung Herodes melindungi Yohanes dari dendam istrinya. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes,
menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka yang menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Nah, dari hal inilah, ini merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Herodias, di mana Herodes sangat kagum dengan anak perempuan Herodias, yaitu Salome, yang dia dapat dari Filipus pertama tadi. Nah, dari sini kemudian Herodes mengutarakan bahwa, wah, hebat sekali anakku, anak tirinya Herodes menari. Sehingga dia katakan, kamu minta apa saja, nak, aku akan berikan kepadamu. Nah, kesempatan ini diambil oleh istri Herodes, yaitu Herodias. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh istrinya yang sudah sangat-sangat dendam kepada Yohanes Pembaptis. Kemudian di Matius 14 ayat 8 dikatakan, maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikan aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah tilam. Maka Herodes kaget dan akan permintaan anak tirinya ini. Kenapa? Karena Herodes sangat segan terhadap Yohanes Pembaptis. Sehingga saat Salome, anak dari Herodias, meminta kepala Yohanes Pembaptis, Herodes kaget dan Herodes menjadi sedih. Kesedihan inilah yang menyebabkan Herodes sangat murung dan dia akhirnya tidak bisa mengingkari kata-katanya. Di Matius 14 ayat 9 sampai 10 dikatakan, lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu dibawa di dalam sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan membawanya kepada ibunya. Ini kisah yang pertama, saudara. Nah, inilah kesalahan Herodes. Dia terlalu emosi di dalam meluapkan kesukaannya pada saat dia melihat anak tirinya menari, sehingga dia tanpa pikir langsung memutuskan satu hal yang mencelakakan hidupnya dan hidup keluarganya. Sehingga seorang kepala rumah tangga dia harus bijak ya, so, apalagi dia punya jabatan, dia seorang pemimpin ya, atau seorang raja. Nah, dari hal ini, kenapa? Kalau tidak bijak, dia akan mencelakakan dirinya sendiri bahkan keluarganya. Jadi kenapa saya di dalam bimbingan pranikah selalu menekankan ya saudara. Di dalam gereja kami ada bimbingan pranikah, yaitu selama 8 kali pertemuan, saya selalu menekankan kepada pasangan yang akan menikah ini. Kalau kamu lagi pacaran, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya, buka matamu lebar-lebar. Amati pasanganmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah dia layak menjadi pendamping kamu? Kalau saudara masih pacaran, saudara buka mata lebar-lebar kepada pacar saudara. Kenapa? Sebab kalau saudara sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, jangan lagi membanding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Karena apa? Sudah tidak mungkin, sudah terlambat dan sudah tertutup. Nah, dari hal inilah saudara, Herodes ini sudah melakukan kesalahan pertama, yaitu dia menceraikan istrinya. Nanti kita akan lihat di belakang apa akibatnya karena saat dia menceraikan istrinya. Nah, yang kedua, dia mengambil istri dari saudaranya, ya kan? Dari anak papanya beda mama. Ini satu hal yang tidak diizinkan oleh Alkitab, di Imamat ditulis demikian. Nah, dari hal inilah saudara, kalau kita mengerti kesalahan pertama, dia tidak mau memperbaikinya, dia akan melakukan kesalahan kedua, kesalahan ketiga, dan kesalahan yang lebih berat lagi. Dari hal inilah saudara, kita belajar bahwa kesalahan dari Herodes ini sangat-sangat bertumpuk atau berlapis-lapis. Sehingga dari sini saudara, kita harus mengerti, saat saudara melakukan kesalahan, cepat-cepat datang sujud di hadapan Tuhan untuk minta ampun. Ya. Nah, saudara, kalau saudara bisa membuka mata lebar-lebar saat saudara pacaran, saudara harus ingat, saudara jangan terpesona dengan kecantikannya atau kegantengannya. Ingat saudara, semua kita akan menjadi tua dan saudara akan keriput. Nah, dari hal ini saudara harus ingat, saat saudara nanti pacaran, saudara harus bayangkan, kalau pacar saudara atau calon suami saudara tidur di samping saudara, kemudian ngorok ya saudara. Saudara harus pikir, apakah saudara bisa tidur dengan genset atau dengan mesin diesel di sebelah saudara. Nah, hal ini pernah saya tanyakan kepada istri saya. Saya panggil istri saya, sayang, kamu enggak kebisikan
kalau ada mesin diesel itu di samping kamu. Dia tersenyum aja, dia katakan, enggak kok, kalau aku tidur sendirian malah aku merasa sepi. Kenapa? Tidak ada suara yang aku rindukan. Dia katakan demikian. Wow, kita sudah menikah 30 tahun lebih, ya, saudara. Tapi saat saya tanyakan, saya masih mendengar istri saya mengatakan demikian. Saya sungguh satu hal yang luar biasa. Ini sangat yang tepat saya memilih seorang istri. Nah, dari sinilah saudara, kalau saudara bisa mendapatkan seorang istri seperti ini, itu satu anugerah ya saudara. Nah, kenapa? Karena dia juga bisa menerima saya apa adanya. Nah, saya katakan, nah kalau saya ngorok terus panjang malam kan kamu nggak bisa tidur, dia ngomong gampang. Kalau kamu ngorok, saya peluk kamu dari belakang dan mesin diesel itu otomatis akan diam. Ya. Nah, hal inilah saudara yang saudara harus pikirkan. Kenapa? Karena saudara tidak bisa ganti pasangan seumur hidup saudara. Kita menikah hanya satu kali. Untuk hal itu, pilihlah pasangan saudara saat saudara pacaran. Buka mata saudara lebar-lebar. Seperti Herodes dan Herodias ini. Dianya terpikat oleh kecantikannya. Kenapa? Karena dia seorang raja, dia sudah tidak mikir kekayaan. Dia hanya mikir kecantikan. Dan akhirnya apa? Dia melihat istri yang pertamanya dia tidak suka, kemudian dia ceraikan dan dia menikah dengan Herodias. Ini kisah yang sungguh tragis ya saudara. Nah, saudara bijaklah di dalam memilih pasangan hidup supaya saudara dan saya tidak kecewa di kemudian hari. Kenapa? Untuk hal itu libatkanlah Tuhan saudara. Libatkanlah Tuhan di dalam memilih seorang pasangan hidup supaya saudara menjadi yang sepadan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu saudara menemukan seorang penolong yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dari situ kehidupan saudara akan bahagia selama-lamanya. Bawa suasana pacaran itu di dalam kehidupan pernikahan saudara sampai saudara dan saya dipanggil pulang Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena pacaran adalah masa yang paling indah kan, saudara. Kalau nggak ketemu 1 jam saja, aduh rasanya sudah seperti 1 minggu. Nah, apalagi tidak ketemu 1 minggu, hari Sabtu baru ketemu lagi. Sungguh satu hal penantian yang luar biasa beratnya, saudara. Nah, dari hal inilah yang saudara harus bawa terus saat saudara sudah menikah. Kenapa? Karena hanya hal inilah bisa membuat saudara dan saya bahagia mengenang masa-masa pacaran waktu dahulu. Kalau saudara melihat istri saudara saat ini sudah ribut atau melihat suami saudara saat ini sudah tidak ganteng lagi, sudah botak dan segala macam, saudara ingat saat pacaran, aku mengasihinya, aku mencintainya, aku menyayanginya. Nah, dalam hal ini akan timbul satu kebahagiaan lagi di mana saudara dan saya bisa mengingat masa-masa yang indah saat pacaran. Nah, dari hal inilah Herodes saat dia melihat Herodias, dia sudah tidak ingat lagi masa-masa pacaran, sehingga dia diceraikannya istrinya dan dia menikah dengan Herodias. Satu langkah yang salah akan membawa terus malapetaka, tidak akan kunjung selesai. Bayangin aja, seorang anak kecil disuruh membawa kepala hamba Tuhan yang habis dipenggal. Saudara bayangin betapa menjijikan atau menakutkannya. Seorang anak kecil sudah dirusak demikian oleh mamanya karena dibujuk. Pasti saat itu anak kecil tadi tidak mau dan dia mengeri untuk membawa kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Kenapa? Ya bayangin aja saudara, kalau dia merasa jijik, merasa ngeri, dia paksa terus, ini akan merusak mental atau karakternya dia kelak di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua saudara, kita akan bahas keputusan yang salah dari Herodes saat dia menceraikan istrinya, Aretas, mertua Herodes. Saudara, apa konsekuensinya saat dia menceraikan istrinya? Aretas marah karena anaknya dicerai oleh Herodes dan dia berperang melawan Herodes, menghancurkan tentara Herodes. Hanya karena campur tangan tentara Roma, Herodes bisa selamat. Jadi ada bantuan dari tentara Roma. Kalau enggak, Herodes akan mati, diserang oleh mertuanya sendiri. Yang dia tidak terima karena anaknya diceraikan Herodes dengan semena-mena. Nah, suaminya kawin lagi dengan Herodias yang kejam dan pendendam dengan membawa seorang anak bernama Salome. Ini adalah merupakan catatan sejarah. Bayangkan saja seorang suami atau bapak tirinya tidak benar menceraikan istrinya lalu menikah lagi dengan istri saudaranya, saudara tiri-tirinya, maka kutuk tidak akan lepas dari keluarga Herodes. Nah, dari hal inilah saudara, kalau saudara dan saya bisa memahami tentang kisah Herodes ini,
Ini satu hal yang mengerikan ya saudara. Nah, dari hal ini Herodes mengalami kutuk yang saya katakan, dia tidak bisa menjadi raja lagi dan dia dimiskinkan. Ceritanya demikian. Pada tahun 39 sampai 41 Masehi, Kaisar Caligula mengangkat Agrippa I, yaitu saudara Herodes menjadi raja untuk menggantikan Filipus II yang mati. Sedangkan suami Herodias adalah Filipus I. Ini membuat Herodias iri hati dan ia mendesak Herodes untuk menghadap Kaisar Caligula dan meminta untuk dijadikan raja juga. Tapi ingat, Herodes Antipas sebetulnya bukan seorang raja, dia hanya seorang pimpinan daerah, saudara. Saat itu tidak ada raja karena kerajaan hanya ada di Roma. Nah, dari hal ini dia hanya seorang pimpinan raja. Dia hanya menguasai satu daerah. Herodes mula-mula menolak usul dari Herodias ini untuk meminta Kaisar Caligula sebagai seorang raja. Dia menolak karena dia mungkin takut atau mungkin dia segan. Ya. Tapi karena didesak terus, ia menuruti istrinya. Tetapi Agrippa I mendengar hal itu dan ia lalu mengirim surat kepada Caligula yang menunjukkan bahwa Herodes berkomplot untuk melawan Caligula. Pada saat Herodes berhadapan dengan Caligula, di tangan Caligula sudah ada surat dari Agrippa I. Herodes tidak bisa mengalahkan tuduhan-tuduhan itu sehingga Caligula akhirnya percaya kepada Agrippa I. Herodes akhirnya dicopot dari jabatannya, kekayaannya dirampas dan ia dibuang dalam pembuangan. Caligula tahu bahwa Herodes adalah saudara Agrippa I, sehingga Herodias tidak diikut dibuang, tetapi Herodias sendiri setia kepada Herodes sehingga ia ikut di dalam pembuangan, sehingga nasib Herodes sehingga itulah nasib akhir dari Herodes dan Herodias, menghabiskan waktunya di pembuangan dengan diambil kekayaannya semua oleh Kaisar Caligula. Kenapa? Karena dia mengawalinya dengan kesalahan besar, yaitu dia menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan Herodias. Dari hal ini saudara harus ingat bahwa perceraian adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan adalah membenci perceraian. Nah, untuk hal inilah saudara, kalau saudara misalnya saat ini ada kurang harmonis di dalam keluarga saudara, saudara harus mulai dari diri saudara sendiri untuk membuat kembali suasana itu menjadi harmonis. Dari hal inilah saya mendapatkan hikmat dari bacaan renungan yang saya terima dari Pak John, yaitu di Matius pasalnya 14 ayat yang pertama sampai yang ke-12, yaitu bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu harus berpikir dulu sebelum berkata-kata. Kenapa? Karena saat saudara sudah berkata-kata berarti sudah final. Saudara sudah tidak bisa mencabut kata-kata itu lagi. Seperti Herodes, dia mengatakan bahwa aku akan memberikan apa saja yang kau ingin. Sehingga dari situ karena istrinya tidak bijaksana, yang dinikahinya dengan menceraikan istri yang lama, sehingga dari situ kutuk akan mulai merenggut kebahagiaan Herodes, yaitu anak tirinya mengatakan, aku minta kepala Yohanes Pembaptis, atau seorang yang disegani oleh Herodes. Sehingga dari sini kejadian masalah demi masalah akan terus datang menimpa. Untuk hal itu saudara, kalau saudara mengalami ketidakharmonisan terhadap pasangan saudara, percayalah, kalau saudara sudah ditentukan Tuhan menjadi sepasang suami istri, saudara harus menarik kebahagiaan dari pacaran itu kembali ke saat ini, sehingga dari situ saudara kembali mengingat lagi masa-masa saudara bahagia. Jadi saya dapat simpulkan dari sini, yang pertama adalah saudara, kita harus benar-benar menjaga mulut kita sehingga kita tidak mengucapkan sebelum berpikir, tapi berpikirlah dulu baru mengucapkan. Kemudian yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara harus berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sehingga dari situ saudara harus mengerti bahwa kalau saudara sudah bilang ya, katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Kenapa? Karena selebihnya dari perkataan saudara datangnya dari iblis. Kalau saudara mulai kompromi dengan kebenaran, maka iblis akan menarik saudara menjadi anggotanya. Nah, dari sinilah saudara, dua hal ini saudara harus ingat. Yang pertama adalah saudara harus konsekuen. Saat saudara harus berani menerima risiko. Saudara kalau sudah berkata ya, katakan ya. Kalau saudara berkata tidak, katakan tidak. Nah, dari hal inilah saudara. Kenapa? Seperti yang
Di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Saudara harus ingat bahwa kehidupan kita di dunia paling 120 tahun, ya. Karena umur manusia tidak akan lebih dari 120 tahun. Nah, selebihnya dari itu adalah kesusahan belaka. Saudara, kita harus menjaga komitmen kita terhadap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, itu yang pertama. Ditunjukkan kepada Yohanes Pembaptis dan dia mengatakan bahwa tidak layak engkau menikah dengan saudaramu dan itu tidak halal. Nah, dari hal ini dia menerima konsekuensinya, dia harus dibunuh. Dan yang kedua, saudara, kalau saudara sebagai seorang suami, saudara harus berpikir dulu sebelum berkata-kata. Sehingga jangan sampai menimbulkan kata-kata yang menyakitkan atau yang salah sehingga mencelakakan baik saudara maupun keluarga saudara. Haleluya. Amin. Biarlah renungan pagi ini benar-benar menjadikan kita terbuka, yaitu sebagai seorang hamba Tuhan, saudara harus komit, ya katakan ya, tidak katakan tidak, dan berdiri di atas kebenaran. Dan yang kedua, saudara harus berpikir dulu sebelum berkata-kata. Jadi jangan saudara berkata-kata tanpa memikirkan, sehingga kekecewaan dan kekecewaan akan selalu menghampiri saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan luar biasa baik. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjadikan firman-Mu ini menjadi benih yang subur di dalam hati kami, sehingga kami mengerti bahwa pada pagi hari ini kami belajar dua hal yang penting daripada-Mu, yaitu bahwa seorang hamba Tuhan harus mengatakan ya di atas kebenaran, dan kami percaya segala konsekuensi apapun yang akan kami hadapi, kami akan terima, karena sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau tidak akan mencobai kami melebihi kekuatan kami, dan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kami yakin dan percaya akan kebenaran firman-Mu, dan kami akan terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Dan yang kedua, kami belajar bahwa kami harus berpikir dahulu sebelum kami berkata-kata, sehingga kata-kata yang sudah kami ucapkan, kami tidak akan bisa menarik kembali Tuhan. Untuk hal itu kami akan terus berhati-hati, berjaga-jaga dan berhati-hati, supaya kami tidak berkata-kata tanpa memikirkan konsekuensinya. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pastor Agung atas firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara semua yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satukan di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami terima ya Bapa. Firman-Mu yang menguatkan kami semua untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati Pak John Winata, Pak Kianli, Pak Widoyo, dan Pastor Agung yang telah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersepakat berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi dalam meresafel kabinet, supaya memilih pejabat yang responsif, bekerja cepat, dan fokus kerja, mengingat kondisi ekonomi global saat ini yang sangat dinamis karena pandemi dan perang Rusia Ukraina. Ya Bapak, berkati Bapak Presiden Jokowi agar dapat bekerja maksimal bersama para menteri yang membantunya untuk kemajuan negara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah agar mampu melakukan proses internalisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila secara masif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat dan menjadi proses yang berkesinambungan, tidak dibatasi oleh pergantian pemerintahan. Ya Bapa, biarlah masyarakat Indonesia kuat dan tidak mudah terpecah belah oleh oknum yang mengingini agamanya yang berkuasa di negara kami. Biarlah Tuhan kebinekaan Tunggal Ika semakin membuat masyarakat Indonesia bersatu dalam pelbagai keragaman. Tuhan, bebaskanlah Indonesia dari paham radikal, khususnya mahasiswa yang menjadi target paling penting bagi gerakan
kelompok radikal karena jumlahnya yang besar dan ini menjadi ancaman nyata bagi ideologi Pancasila. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjaga anak-anak-Mu di bumi Indonesia ini. Kami akan terus maju ya Bapa, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan di Indonesia. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kami semua anggota TDP, biarlah berkat Tuhan terus tercurah atas keluarga kami. Engkau menjadi kepala atas kami ya Bapa. Hanya nama-Mu yang dipuji dan disembah. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pastor Agung yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga yang untuk mainnya hari ini. Puji Tuhan hari ini kita bisa kembali untuk berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah membaca Matius 14 ayat 1 sampai 12. Nah, kalau kita baca dan kita lihat cerita ini, ya, cerita ini menarik sekali kalau kita telusuri. Kenapa saya katakan menarik? Karena tindakan yang dibuat oleh Herodes ini konsekuensinya sangat jauh sekali, konsekuensinya sangat besar sekali. Ya, di mana Herodes mengambil tindakan yang salah, maka terjadilah yang namanya keributan antara mertua, ya bekas mertua sih ya, mertua dengan mantunya ya. Jadi mantan mertuanya, bekas istrinya Herodes itu tidak senang kalau anaknya diceraikan karena dia mengambil Herodias, sehingga dia berantem, ya, perang dengan mertuanya. Lalu apa yang terjadi lagi? Yang terjadi adalah Herodes dan Herodias dibuang ke dalam pembuangan. Yang endingnya adalah hidupnya yang tadinya di dalam istana dengan penuh dengan kemewahan, hidup di dalam penderitaan akhir hidupnya. Jadi di sini kita belajar segala tindakan yang kita lakukan, segala apapun yang kita putuskan, pasti memiliki konsekuensi. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Ya, pagi ini kita belajar agar kita menabur yang baik. Ya, jangan kita menabur hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak kalau menabur tidak menyenangkan hati Tuhan, konsekuensinya pasti ada. Ya, terima kasih Pak Agung sudah mengingatkan kami ya bagaimana suatu perbuatan yang kita harus pikirkan untuk kita lakukan tindakan. Baik, terima kasih. Kita akan tutup doa pagi kita. Namun saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, ya singkat saja, ya silakan. Kalau memang Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, apakah hari ini ada yang ulang tahun yang mau didoakan? Ada istrinya Pak Kianli. Ya Pak, nanti didoain sekalian ya. Ya benar Pak Widoya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau didoain? Baik, nanti saya mohon Pak Agung untuk bisa mendoakan teman-teman yang mau didoakan. Saya nanti akan list di PowerPoint, ya. Silakan Pak Agung, saya coba list dulu. Oke, sebentar ya.
Shalom Pak Kianli. Shalom. Boleh deh Pak, saya mau bersaksi sedikit. Oke, silakan. Tapi saya off cam ya Pak. Nggak apa-apa, Bu Melan. Suaranya udah enak kok didengar ya, walaupun off cam ya. Silakan. Dengan firman Tuhan yang pagi hari ini saya dengar, sebenarnya itu terjadi pada hidup keluarga saya. Jadi saya itu dari keluarga yang broken home. Jadi papa saya itu meninggalkan kami, termasuk mama saya dan saya. Kebetulan saya tuh awalnya tuh anak tunggal. Saat ini sih kondisi kami tuh masing-masing sudah menikah lagi orang tua kami. Cuman sekarang papa juga yang kandung sudah almarhum. Saya hanya ingin bersaksi begini, kuasa Tuhan memang sangat tidak terbatas. Walaupun keluarga kita terpecah, ini cerita yang dulu ya. Jadi ini papa saya itu menikah lagi dengan adik mama saya sendiri gitu, adik kandung. Jadi kalau dibilang istilah kayak turun ranjang ya. Itu kejadian tuh saya 2 SD. Jadi banyak trauma sih. Saya jujur sampai sekarang sih saya sudah melepaskan kutuk. Itu rekonsiliasi segala kutuk itu sudah dipatahkan. Jadi kesaksian saya ini saya cerita sedikit di awal. Papa saya meninggalkan saya, dia menikah kembali dengan adik mama saya. Karena dulu awalnya mama saya itu bawa adiknya itu dari kecil. Jadi bawa adiknya dari kecil, disekolahkan oleh mama saya sampai ya benar-benar kayak ditusuk. Benar-benar ditusuk kayak dari belakang ya. Kok bisa seorang adik merebut suami kakaknya. Jadi istilahnya kan berarti saya punya mama tiri yaitu tante saya sendiri gitu. Sampai sekarang sih kita udah kondisinya kita udah melupakan lah hal-hal yang dulu gitu. Tapi nama istilah kalau kita paku sudah dipakuin gitu ya. Udah dipalu ke dalam, walaupun dicabut itu tuh pasti masih ada. Cuman pengampunan yang saya ingin bagi, pengampunan, rekonsiliasi, sama ketenangan. Jadi selama hidup mama, saya, kita jalani berhari-hari, dari kecil sampai saat ini, itu perjalanannya luar biasa. Mungkin kalau dibilang kesaksian nggak bisa 5 menit. Saya hanya cuma bilang bersaksi dari masa lalu saya, yang saya jalani bersama mama saya itu semua berkat campur tangan Tuhan. Kami itu bukan orang Kristen awalnya, masih kecil. Jadi saya itu tertolong oleh guru sekolah minggu. Jadi ada satu guru sekolah minggu, dia ngider-ngider di sepanjang jalan, dia cari anak-anak kecil gitu. Kebetulan kan mama saya itu buka toko elektronik, dan saya berdua jaga toko sama mama. Nah guru sekolah minggu ini sampai sekarang tuh saya belum ketemu gitu. Padahal dia itu nyata. Sampai berapa tahun saya ingin cari dia, nggak ketemu-temu. Tapi saya tahu Tuhan benar-benar utus seseorang itu akan mengubah, walaupun itu tuh tanpa kita pikirkan gitu. Jadi guru sekolah minggu ini didik saya, dibawa kita anak kecil ini nih, dibawa ke salon. Jadi ada kayak semacam anak-anak lain, kira-kira paling 10 orang itu, kalau nggak salah saya masih kelas 5 SD itu. Mama saya mengizinkan waktu itu. Nah, mama saya bilang, ya sudah, kamu ikut aja sekolah minggu. Karena dulu mereka masih muda gitu. Tapi kita ikut Tuhan tuh nggak pernah pasti enak lah. Jadi jangan berharap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang benar-benar tahu tentang Tuhan gitu, jangan menerima yang selalu enak. Jadi kita tuh kayak berjalan, kayak jalan salib ya. Sedikit demi sedikit. Soalnya gini, kadang-kadang orang mikirnya kita sebagai orang Kristen itu pasti hidupnya enak lah, diberkati lah, damai lah, atau itu enggak malah. Jadi pernah saya sempat terintimidasi, saya merasa gini, ikut Tuhan tuh
berat banget ya rasanya gitu. Tapi kalau kita pikir flashback kembali gitu, Tuhan, saya sudah melewati nih ke belakang nih, saya mikir lagi, saya jalani hidup ini lebih berat yang kemarin. Yang kemarin aja udah Tuhan tolong, masa yang sekarang Tuhan nggak tolong kan? Ya itu aja sih kesaksian dari Oke. saya. Mungkin rasanya kalau di cerita yang awal sampai sekarang tuh kayaknya udah panjang banget. Cuman hanya satu saja, rekonsiliasi paling penting memang. Ya. Karena waktu saya mau menikah, suami saya ada bilang, kalau kita serius mau menikah, kebetulan suami saya memang dari awal, dari kecil tuh dia Kristen. Jadi dia bilang, kalau kamu memang kalau kita memang mau menjalani pernikahan nih, maksudnya mau jadi menikah, coba kamu rekonsiliasi dulu sama papa kamu, dia bilang gitu. Wah itu berat banget, karena saya nggak pernah ketemu papa saya, karena papa saya tinggalnya di Batam. Jadi saya berusaha karena benar-benar pengen menikah, dan saya mau melepaskan kutuk. Jadi saya bilang, saya menikah Tuhan, saya minta tolong. Setelah pernikahan ini saya ingin mematahkan kutuk buat anak-anak saya bilang gitu. Memang Tuhan itu terlalu ajaib, sangat ajaib. Amin. Akhirnya saya memberanikan diri beli tiket ke Batam. Saya bilang, padahal kan yang salah bukan saya gitu. Yang salah papa saya, kenapa saya harus minta maaf sama papa saya gitu. Nah itu saya minta maaf sama papa saya tinggal 1 bulan di kayak semacam kepulauan gitu, dari Batam tuh masih masuk pulau lagi dalam. Wah itu perjuangan tuh saya tinggal di sana. Akhirnya sedikit demi sedikit papa saya terima saya, dan saya juga menerima papa saya. Nah di situ pergumulan saya berdoa. Berdoanya untuk papa supaya mengenal Tuhan, itu kayaknya mustahil karena papa saya tuh benci banget sama orang Kristen gitu. Jadi dia dia adalah bandar dari pulau itu, bandar SDSB, nomor ya, kayak pasang nomor gitu. Undian. Itu ceritanya panjang Oke. Pak, kalau kesaksian saya Terima panjang kasih banget. Bu Melan. Cerita Iya, pasti itu panjang aja. karena kejadiannya bertahun-tahun, nggak mungkin dalam Iya 5 bener Pak, menit jadi ya. cuman itu Nanti aja ada sih sesi saya. khusus ya. Iya, jadi saya Baik. cuma bilang rekonsiliasi nomor pertama, nomor pertama. Terus yang kedua, kita harus ada pengampunan. Terus yang ketiga, kita harus bilang dari kejadian yang di belakang itu akan memberikan dampak kita menjadi berkat yang luar biasa. Walaupun saya hari ini belum menikmati, mungkin ya rasanya pengen ini, pengen itu gitu. Itu nggak usah kita lupakan. Jadi sekarang tahun ini tuh kayak semacam tahun Yobel ya, kelepasan gitu. Tahun Kita pembebasan. mikirnya fokus sama Tuhan aja. Itu aja Oke. sih. Terima kasih kasih Pak, Bu Tuhan Melan, memberkati Tuhan semuanya. Thank berkati, you ya Pak Agung. tetap semangat ya, tetap berharap pada Sama-sama. Tuhan. Saudara, Amin. ternyata kejadian ratusan tahun lalu tentang kejadian Herodes ini masih ada di dunia yang saat ini ada. Ya, tindakan yang salah banyak memakan korban. Ya, salah satunya adalah Ibu Melan, ini adalah korbannya. Dan korbannya ini nggak akan bisa sembuh 1-2 tahun. Pasti mengalami yang namanya bertahun-tahun. Seperti itu. Oleh karena itu pagi ini kita diingatkan, mari perbaiki tindakan yang akan kita lakukan dan minta ampun untuk tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Puji Tuhan, kita akan tutup. Silakan Pastor Agung. Ya, mari saudara kita sama-sama berdoa. Kita percaya firman Tuhan tidak akan sia-sia saat ditaburkan, dan biarlah Ibu Melan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kuasa Tuhan turun kepada keluarga Ibu Melan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari saudara kita satukan hati, kita akan berdoa untuk Ibu Hermina, istri dari Bapak Kianli ya, yang ulang tahun hari ini, agar Tuhan selalu menyertai. Bapak, kami percaya bahwa kuasa dan penyertaan selalu sempurna kepada anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Hermina, istri dari Bapak Kianli, Tuhan, yang berulang tahun, yang berbahagia pada hari ini, karena kami yakin dan percaya kami ikut berbahagia buat saudara kami yang berbahagia pada hari ini. Kiranya Kau tambahkan umur 1 tahun lagi, dan Kau sendiri akan menyertai dan memberikan kado yang terindah dan terbaik di dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhannya, Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Hamba-Mu juga berdoa untuk Saudara Yohanes Leonardi, anak dari Ibu Nelawati Halim, yang sakit di lehernya saat menengok atau kaku. Bapa, Engkau yang sanggup menolong dan Engkau yang sanggup memulihkan kondisi leher dari Saudara Yohanes Leonardi ini, Tuhan. Kami percaya oleh karena kemurahan saja, Engkau yang akan terus menolong dan menyertainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur untuk pemulihan dari leher Saudara Yohanes Leonardi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Erin, Leon, Lian, dan Jin, cucu dari Tante Lydia Wibawa, yang saat ini mengikuti ujian akhir semester. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna kepada saudara-saudara kami ini, dan biarlah Engkau sendiri memberikan otak yang cerdas, dan kami percaya hikmat-Mu turun kepada saudara-saudara kami yang sedang ujian akhir semester ini, Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan memberikan nilai yang terbaik untuk kerja belajarnya yang sudah dia lakukan dengan baik. Kami percaya mereka menambahkan kelulusan, dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu menyertai dan menolong dan menuntun mereka untuk bisa lulus dengan sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalian doa berkat Pak Agung. Mari saudara-saudara kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Biarlah kasih, kuasa, anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun kepada kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang begitu baik, yang sudah menolong kita, mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang kita lakukan, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Pastor Terima kasih Pak Widoyo. Widoyo pujiannya. Terima kasih Ibu Mela. Oke, Bapak Ibu, kita buka kameranya. Tuhan memberkati. Kita foto dulu. Pak Andi boleh minta tolong, Pak? Baik Pak Kenli. Haleluya. Luar biasa ibadahnya, sangat terberkati. Kita foto ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Pak Kenli. Amin. Pastor Agung, terima kasih banyak. Pastor, terima kasih. Sampai ketemu besok lagi semua. Oke.